Saya akan mulai dengan kisah nyata, kejadian nyata. Tahun lalu, itu kebetulan salah satu teman saya namanya Mas Plato Ginting yang berasal dari Medan, tepatnya beliau itu sukunya itu Batak Karo. Kemudian kebetulan juga Mas Plato Ginting ini beragama Katolik. Nah, tahun lalu pada pertengahan Ramadan tahun lalu, Mas Plato Ginting ini ada kegiatan syuting untuk lagu barunya, yang kebetulan berduet dengan Mas Arman Harjo, Langit Sore, yang lagunya rumit viral itu. Lagunya berjudul Rumit dan Viral. Pertengahan Ramadan siang-siang syuting gitu, syuting untuk video lirik atau video klip lagu baru. Jadi konsepnya simpel ya. Nah, di antara yang peserta syuting itu yang beragama non-muslim, Mas Plato Ginting, yang lain muslim. Lokasi syutingnya kebetulan mengambil lokasi di pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Rodotul Fatihah, Pleret Bantul, Yogyakarta. Pengambilan gambar itu dilakukan mulai dari habis zuhur sampai sebelum zuhur sampai habis asar. Saya pesan sama santri-santri itu. Ini yang syuting itu kan semua muslim. Nah, tapi ada loh Mas Plato itu yang non muslim, berarti kan dia tidak puasa. Tolong jangan lupa sediakan minuman, makanan itu untuk Mas Plato, karena ya pasti capek kan. Apa itu syuting itu. Kalau yang muslim kan ya semua puasa. Jadi nanti untuk Mas Plato Ginting sediakan makan, minum. Saya pesan sama santri gitu. Ya begitulah, kita itu mestinya sewajarnya menghormati orang yang tidak berpuasa. Jangan dibalik-balik. Selama ini kan jargonnya hormatilah orang yang puasa. Itu kebalik itu. Orang yang berpuasa, yang diberi pertolongan Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, itu kan berarti diberi keimanan yang lebih kuat, diberi pertolongan untuk melaksanakan ketaatan. Artinya kan diberi fasilitas lebih dari sekedar kemewahan dari Allah. Sudah diberi anugerah iman dan pertolongan untuk melaksanakan perintah, kan ya hormatilah orang yang tidak berpuasa kan itu. Ini kan konteksnya puasa ya. Dan faktanya kalau diteliti ya sebenarnya kira-kira begini. 75% umat Islam di Indonesia itu kan menurut hasil survei mengaku tidak sholat, atau ya sholatnya tidak lengkap lah. Berarti ya sekitar 75% pula itu umat Islam di Indonesia belum melaksanakan puasa. Di samping itu, orang tidak berpuasa kan bukan sekedar tidak mau berpuasa, tapi ada kalau perempuan lagi nifas, lagi menstruasi, atau orang yang dalam perjalanan, itu kan juga tidak diwajibkan puasa. Nah, itu tentu saja kita hormati gitu. Makanya kalau ada kemarin itu larangan, misalnya warung ditutup, itu ya nggak masuk akal ya. Nanti orang yang di perjalanan yang sedang tidak puasa, dan nanti orang yang menyusui yang tidak kuat berpuasa, kalau mau jajan bagaimana? Orang yang sedang nifas, sedang menstruasi, ya gimana? Apalagi faktanya itu orang yang nggak ngapa-ngapain juga belum berpuasa. Jargon hormatilah orang yang berpuasa, yang biasa kita dengar itu
seolah-olah menunjukkan bahwa puasa itu sebuah penderitaan kan. Padahal seharusnya puasa itu ya kita maknai sebagai sebuah kemewahan, sebuah fasilitas yang diberikan Allah, pertolongan Allah yang luar biasa, yang wajib kita syukuri. Nah, yang belum mendapatkan itu ya kita doakan, kita hormati, bukan kita paksa-paksa kan itu. Jadi la ikraha fiddin kan tidak ada paksaan dalam beragama. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kewajiban melaksanakan agama itu tidak ada paksaan. Nah, apalagi negara kita itu bentuknya sudah kita putuskan berdasarkan keputusan para pendiri Republik kita ini yang juga diwakili oleh para ulama. Itu memang memilih bentuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya itu percaya bahwa yang benar yang baik itu pasti akan diambil orang. Jadi yang benar yang baik nggak usah dipaksakan, nggak usah di bahasa Jawa, bahasa Jogjanya nggak usah disonyol-sonyolkan gitu. Ya biarkan aja orang memilih, nanti kan pada akhirnya juga akan memilih yang benar yang baik, karena manusia itu fitrahnya baik dan benar, membawa nur Rasulullah. Nah kadang-kadang memang nur Rasulullah belum aktif, ya kita maklumi, kita doakan. Jadi yang pede aja lah jadi orang beragama itu, nggak usah main paksa, nggak usah nakut-nakutin, ya biar orang nanti merasakan sendiri apa itu nikmatnya dan kemewahannya beribadah. Nah kadang-kadang pernyataan-pernyataan seperti ini kadang-kadang digoreng oleh kelompok kagol, kelompok NO garis kagol. Baru aja tadi aku lihat sekilas itu di YouTube itu, tidak mewajibkan sholat waktu itu sesat meskipun mengaku muhibin guru sekumpul. Nah, terus saya dimention Gus Fuad Pleret. Kapan saya bilang sholat 5 waktu itu enggak wajib? Sholat 5 waktu itu wajib, tapi pelaksanaannya itu wajib itu kan bagi orang beriman. Kalau imannya belum kuat gimana? Apa dulu Rasulullah itu ngasih contoh maksa-maksa? Ada orang itu menghadap Rasulullah, Rasulullah aku mau masuk Islam tapi aku malas sholat aku nggak mau puasa gimana? Rasulullah jawabnya, yang penting kamu Islam dulu. Rasulullah, aku mau masuk Islam tapi aku masih suka main perempuan, minum minuman keras gimana? Yang penting kamu masuk Islam dan berkatalah jujur. Jadi beragama itu ya pelan-pelan. Fa'udhilu bilutfin inna hadatin lamatin fa'udhilu bilutfin itu. Enggak sekonyong-konyong koder, enggak maksa-maksa gitu. Nah, kalau orang sukanya maksa orang lain untuk misalnya berpuasa, itu berarti dia tidak menyadari bahwa puasa itu anugerah, bahwa puasa itu kenikmatan, bahwa puasa itu kemewahan bagi orang yang menjalani. Dia masih memandang puasa itu adalah kewajiban yang berat, menyiksa, menyakiti. Karena aku disiksa, disakiti dengan puasa ini, maka orang lain juga harus ikut dong. Jangan ngaku beriman. Kira-kira kayak begitu. Islam yang kurang bersyukur kayak begitu. Islam yang bersyukur ya santai aja. Kita minta pertolongan Allah untuk bisa menjalankan semua kewajiban orang beriman tanpa harus memaksa orang lain, karena kita tahu kewajiban itu artinya kebutuhan primer. Nah, kita minta tolong kepada Allah supaya bisa memenuhi kebutuhan primer kita yang bernama fardu itu, yang bernama kewajiban itu. Maka kalimatnya kan kutiba alaikumusiyam, ditetapkan untuk kalian ya. Nanti terjemahannya atau tafsirnya itu menjadi diwajibkan, difardukan. Fardu itu dalam bahasa Indonesianya menjadi perlu. Orang beriman itu
difardukan, diperlukan atau perlu berpuasa. Cara memaknainya itu ya harus seperti itu. Realitasnya kita ya seperti ini di zaman akhir itu. Jadi ingat ya, 85% umat Islam ada di 85% penganut agama Islam di Indonesia. Tapi di antara penganut agama Islam itu faktanya 75% itu ya mengaku belum sholat. Berarti kalau belum sholat aja belum, apalagi kan puasa. Ya nggak apa-apa, semua Islam semua. Kalau udah baca syahadat kan berarti udah Islam. Udah baca syahadat kan ahli surga. Apapun prosesnya, bagaimanapun jalannya, semua ahli surga. Jangan disesat-sesatkan, jangan dikafir-kafirkan. Tuh, repot-repot, berat-berat, Wali Songo mengislamkan orang Nusantara, kalian wali nggak jelas mengkafir-kafirkan lagi. Itu ya. Jadi mari kita jargonnya itu kita ubahlah. Kita orang yang kalau kebetulan kita itu orang yang diberi pertolongan Allah untuk mampu melaksanakan puasa dan kita faktanya berpuasa, mari kita menghormati orang yang tidak berpuasa, orang yang belum berpuasa. Jangan dibalik-balik, malah menuntut hormatilah orang yang berpuasa, hormatilah bulan Ramadan. Ya, iman nggak bisa dipaksakan, ibadah nggak bisa dipaksakan. La ikraha fiddin berkali-kali saya kutip ayat ini karena pentingnya masalah ini. Jadi orang Islam itu yang pede lah, yang keren lah, yang apa itu, jangan katrok kampungan gitu loh. Main paksa, main apa, emang siapa lo? Karena nanti kalau dijawab gitu gimana? Gitulah. Kalau kita percaya Islam itu benar, Islam itu yang terbaik, ya kita pede. Itulah. Nggak usah maksa-maksain orang. Oke, selamat Ramadan, selamat menikmati anugerah Allah di bulan Ramadan untuk siapa saja, untuk semesta alam ini, baik yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa.